Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting router TP-Link seri WR840N ini agar bisa tersambung di OpenWRT, teman-teman. Intinya router TP-Link ini akan menjadi alat tambahan untuk menyebarkan koneksi dari STB OpenWRT, teman-teman. Jadi output koneksi dari STB akan lebih maksimal jika teman-teman menyambungkan router ke dalam STB OpenWRT ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang tidak memiliki router hanya menggunakan STB saja tetap bisa internetan, tapi outputnya itu tidak bisa maksimal jika teman-teman menyambungkan router ke dalam OpenWRT ya teman-teman. Karena output OpenWRT maksimal jika disambungkan melalui port LAN dari STB ini, teman-teman. Untuk alat-alat yang diperlukan, yang pertama router. Saya menggunakan router dari TP-Link ya teman-teman, seri WR840N. Jika teman-teman memiliki router lain bisa digunakan, asal routernya memiliki mode access point ya teman-teman. Yang kedua, kabelan. Bonus dari pembelian router TP-Link WR840N. Yang kemudian ketiga, STB dan modem ya teman-teman. Saya menggunakan STB dari B860H ya teman-teman, dan modemnya modem Huawei Bolt seri E5372S, dan saya menggunakan kartu Telkomsel ya teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini ya teman-teman. Untuk langkah pertama, teman-teman harus men-setting routernya dahulu ya teman-teman, agar diubah menjadi mode access point. Pertama, teman-teman bisa sambungkan ke WiFi routernya. Di sini saya menggunakan router TP-Link ya, saya sambungkan. Kemudian teman-teman bisa masuk ke browser dan masukkan alamat IP-nya ya teman-teman. Jika sudah masuk, masukkan passwordnya teman-teman. Di dalam halaman utama router TP-Link, teman-teman bisa mengubahnya di quick setup ini teman-teman. Teman-teman bisa memilih mode access point. Jika teman-teman ingin menembak wifi atau memperluas jaringan wifi, teman-teman bisa memilih mode yang WISP ini teman-teman, karena kita akan menjadikan access point, jadi kita akan memilih mode yang access point. Kemudian teman-teman bisa next. Untuk nama wifi teman-teman bisa isikan dengan selera teman-teman sendiri. Saya menggunakan nama ini agar bisa membedakan nama wifi router TP-Link dan nama wifi STB OpenWRT. Dan kemudian masukkan passwordnya.
Jika sudah, teman-teman bisa next dan next lagi, dan kemudian finish. Jika untuk menyeting routernya sudah selesai, kita pindah ke setting STB nya teman-teman. Saya akan masuk ke WiFi STB. Di sini sudah masuk, kemudian saya akan masuk ke Luci-nya teman-teman. Di sini saya sudah menyambungkan modem ke dalam STB ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan injek teman-teman. Jadi WiFi hemat ya teman-teman. Untuk kita cek pertama, cek network dulu. Di sini sudah tersambung W10. Di sini IP-nya sudah terlihat, berarti sudah tersambung. Yang lebih penting ya teman-teman, jika teman-teman menggunakan injek nggak bisa connect, berarti ya ada sesuatu yang salah ya teman-teman. Kadang hal sepele terlupakan teman-teman. Di settingan sistem ini kadang jam dan tanggal tidak sesuai ya teman-teman, maka teman-teman perlu mensinkronkan dulu agar sesuai. Kadang masalah sepele, internet jadi tidak connect ya teman-teman. Kemudian bisa save. Sekarang saya masuk ke Open Class. Saya di sini menggunakan injek ya, Open Class sudah aktif. Kemudian saya akan menghubungkan kabelan dari STB ke dalam router TP-Link. Teman-teman bisa memasukkan kabelannya ke yang biru ini ya teman-teman, ke WAN. Di sini dari warna oranye, setelah saya tancapkan kabelan menjadi warna hijau teman-teman. Berarti tandanya sudah connect ya teman-teman. Di sini saya masih menggunakan WiFi dari STB ya teman-teman. Saya cek internet dulu. Connect ya teman-teman. Kemudian saya akan berganti WiFi dari TP-Link nya teman-teman. Sudah menggunakan WiFi dari TP-Link, kita akan coba cek internetnya. Kita buka YouTube lagi, connect ya teman-teman. Kemudian saya akan coba speed test, connect juga. Saya di sini menggunakan config dari Bisnet ya teman-teman. Saya akan coba speed test. Kencang juga ya teman-teman config dari Bisnet. Di sini saya memakai config berbayar ya teman-teman, 1 bulan 10.000. Jika teman-teman ingin menggunakan config berbayar, bisa membelinya di sini teman-teman, jagoan SSH. Kita akan mencoba membuka YouTube ya teman-teman. Kita akan mencoba membuka YouTube dari siapa ya, ini Sidak Rumah.
lancar ya teman-teman. Ini koneksi dari TP-Link yang terhubung ke OpenBRT ya teman-teman. Mungkin video kali ini cukup dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.